Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan saya Amelia Inaya dan dua teman saya Arif Akbar Amiruddin dan Arisatur Ruliansyah akan mempresentasikan materi kami yang bertema pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Langsung saja untuk poin A. Pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum merdeka. Pendidikan Islam yang berlandaskan anjuran keagamaan atau kerajaan Islam pada dasarnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangannya di Indonesia sejalan dengan diawalinya sistem pembentukan masyarakat Muslim, tentunya dengan proses yang panjang. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh dengan peserta didiknya. Setelah komunitas Muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan, majelis taklim, surau, maunasah, rangkang dan dayah. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah pengajian Al-Quran serta ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Di masa kerajaan Samudra Pasai, sistem pendidikan Islam telah berkembang dengan diadakannya sistem kelembagaan untuk para pelajar atau sekolah. Selanjutnya, Pasai pada abad ke-14 Masehi sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Sistem diskusinya dengan para alim ulama setiap hari Jumat dengan menggunakan sistem halaqah. Selanjutnya, pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Poin pertama, pendidikan Islam masa kolonialisme Belanda. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya atau kerajaan Islam. Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak memperdulikan perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama Islam, karena Belanda sendiri menganut agama Nasrani, dan bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah kolonial Belanda sangat berterima kasih kepada Christian Stockhorden tahun 1889 yang secara bersungguh-sungguh mendalami Islam. Salah satu nasihatnya kepada pemerintah Belanda ialah pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi. Kesadaran bahwa pemerintahan penjajah merupakan pemerintahan kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda, sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda dinilai sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda. Sikap kontroversi kaum santri dengan pemerintah penjajah itu terlihat pula pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tetapi di pinggir atau bahkan di luar keduanya. Selanjutnya tentang pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum kemerdekaan. Pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang kedua yaitu pendidikan Islam masa kolonialisme Jepang. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa ataupun menguasai negara Indonesia. Dalam perang Pasifik ataupun perang dunia yang kedua, Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942, berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa penduduk Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang melanjutkan menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada tahun 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan baru terkait pendidikan di Indonesia yang memiliki implikasi yang luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Selanjutnya, usia pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa benih-benih dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, dari mulai pesantren, surau, dan dari masjid. Sehingga sangat logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga pendidikan Islam pada saat itu. Dalam pemahaman yang sederhana, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua yaitu pendidikan dalam masyarakat Islam adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam secara agama maupun sistem budaya, ajaran, dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yang ketiga, pendidikan keislaman ataupun pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi way of life. Selanjutnya, pada pemahaman yang pertama, sejauh ini belum ada pemikir muslim yang secara gamblang, lengkap, dan menyeluruh mengumpulkan konsep tentang itu dan diterima oleh semua pihak. Gambaran yang cukup jelas mengenai hal itu mungkin baru diperoleh jika melakukan kajian-kajian terhadap eksperimen-eksperimen yang dilakukan baik oleh individu, komunitas, ataupun organisasi-organisasi Islam. Tetapi jika itu dilakukan secara sepintas, sudah tampak berbeda antara satu dengan yang lain. Organisasi tertentu lebih menitik beratkan pada pola pesantren atau majelis taklim yang melulu mengajarkan pelajaran agama. Organisasi yang lain lebih suka mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan umum dan agama dalam bentuk madrasah ataupun mencampurkan ketiganya. Semua itu di bawah Kementerian Agama. Sementara itu organisasi Islam lainnya ternyata lebih siap untuk menerapkan sistem sekolah seperti yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dengan menambahkan ke dalam materi atau suasana agama dalam kadar yang cukup. Selanjutnya, saya Arisatul Ruliansyah akan meneruskan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia pada masa periode setelah merdeka. Pada pemahaman yang kedua, dapat dilihat variasi dan perkembangan institusi pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam atau bahkan negara, yaitu dilihat dari beberapa gejala. Yang pertama ada organizing, yaitu usaha pengorganisasian pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam sehingga yang formal sifatnya seperti majelis taklim dan pesantren. Dalam cakupan ini adalah melakukan stratifikasi dan standarisasi lembaga. Yang kedua yaitu reformulating, yang tujuannya untuk menunjukkan dinamika sekaligus inovasi menghadapi tuntutan zaman dan dalam rangka penyempurnaan konsep. Yang ketiga yaitu formalizing, adalah menjadikan institusi pendidikannya menjadi formal dari yang tadinya non-formal, dalam artian mendapat pengakuan negara dari tingkat yang diakui, disubsidi hingga dinegerikan. Banyak sudah madrasah-madrasah yang kemudian dinegerikan, tetapi memang belum ada pesantren atau majelis taklim yang dinegerikan.
Pada pemahaman pendidikan Islam yang ketiga, yaitu pendidikan agama Islam, maka akan terdapat perbedaan mengenai agama itu. Apakah nilainya, ilmunya, atau apapun namanya. Kalau saat ini terdapat keluhan tentang tercerabutnya nilai humanis dalam pengajaran agama, maka yang dimaksud pendidikan agama adalah pendidikan nilai-nilainya, atau jika banyak masyarakat gelisah karena banyaknya anak didik yang tidak lagi menaruh hormat kepada guru atau orang tua. Ini pun menunjukkan bahwa tuntutan pendidikan agama adalah tuntutan pendidikan nilai, bukan ilmunya. Namun demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam kebanyakan menganggap pendidikan agama adalah pendidikan ilmu-ilmu agama dengan segala rinciannya. Selain itu, ketika ada kesepakatan akan pentingnya pengajaran nilai, terjadi perdebatan mengenai namanya, apakah akhlak atau budi pekerti. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.